Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bertemu lagi dalam pembelajaran kita PAIBP. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku semuanya tetap belajar secara online saat ini. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Pelajaran ketujuh, kelas 4 SD. Sudah siap anak-anakku kelas 4? Oke, kalau sudah siap, kita lihat ya. Kita akan belajar apa saja? Yang pertama, malaikat makhluk gaib. Berikutnya, nama dan tugas malaikat. Kemudian, meyakini keberadaan malaikat. Lanjut. Pengaruh iman pada malaikat dalam kehidupan manusia. Kemudian menunjukkan sikap iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak kelas 4, ayo kita mulai. Malaikat makhluk gaib. Gaib itu apa Pak Guru? Oke, kita lanjutkan ya. Malaikat merupakan makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang harus kita percayai. Jumlah malaikat banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 macam makhluk, yaitu makhluk yang nyata dan makhluk yang gaib atau tidak nyata. Makhluk yang nyata terdiri dari 1. Manusia, 2. Tumbuh-tumbuhan, 3. Binatang. Makhluk yang gaib terdiri dari 1. Malaikat, 2. Jin, 3. Setan. Pak Guru, kalau iblis masuk mana? Iblis masuk kategori setan. Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Malaikat memiliki akal tapi tidak mempunyai nafsu. Oleh karena itu, malaikat selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Artinya apa teman-teman? Ini dia anak-anak semuanya. Artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Nama dan tugas malaikat.
Kita lihat ada Jibril, Mikail, Israel, Israfil, dan Mungkar. Baru 5 Pak Guru. Oke, kita lihat lagi. Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada 10 ya. Kalau Pak Guru punya lagunya begini. Kita buka dulu nama-nama malaikat. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Mungkar. Terus Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Begitu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat melaksanakan tugas tanpa mengenal waktu. Malaikat selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Lanjut. Tugas malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet khusus sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Mungkar bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanyai amal perbuatan manusia di alam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Itu tadi 10 malaikat Allah dan tugasnya. Kita lanjut ya anak-anak semuanya. Meyakini keberadaan malaikat. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Dalam surah An-Nisa ayat 136 dijelaskan, jika kita tidak percaya malaikat, maka kita termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 2-3 dijelaskan, malaikat itu gaib, tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita yang lainnya. Oke. Pengaruh iman pada malaikat dalam kehidupan manusia. Nah, iman kepada malaikat mempunyai pengaruh yang baik dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Semakin meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaan malaikat.
3. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena mengetahui ketaatan malaikat. 4. Takut bermaksiat karena akan dicatat oleh malaikat atid. 5. Cinta kepada malaikat karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya. Menunjukkan sikap iman kepada malaikat dalam hidup sehari-hari. 1. Tidak meninggalkan sholat wajib 5 waktu. 2. Selalu jujur dan patuh. 3. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. 4. Sopan dan ramah kepada orang lain. 5. Rajin belajar, menambah pengetahuan. 6. Suka menolong orang lain yang membutuhkan. Baik anak-anak semuanya, cover buku kita sudah berputar-putar, menandakan pelajaran kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa loh ya, kalau kita selesai belajar, ya, kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.